Oke, picuan para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten. Seperti biasa, dan emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua ada HASI, Astra International Tbk. Yang ketiga ada Saratoga, Saratoga Investama Daya Tbk. Yang keempat ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Dan yang terakhir ada Friend, Smart Friend, Telkom Tbk. Nah, kita sebelum itu akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Oke, so IHSG hari ini melemah sebesar 0,77%. Dan jika kita lihat IHSG ini telah breakdown dari support quote-nya, yaitu di EMA 100, tapi kita tetap bisa mendapatkan adanya sebuah support horizontal di kisaran harga 6.900 sampai 6.930-an. Dan dilihatnya IHSG juga hari ini dia membentuk sebuah candle merah dengan ekor yang memanjang ke atas, yang artinya adanya tekanan jual yang cukup besar ya. Jadi kita akan lihat jika IHSG bisa ketahan di area 6.900 sampai 6.930-an ini ya, dia akan berpotensi adanya sebuah technical rebound. Tapi kalau misalnya ia breakdown dari area tersebut, dia bisa saja turun sampai di kisaran harga 6.800, bahkan bisa turun ke 6.700-an atau 6.500-an gitu. Jadi untuk sekarang kita dengan market yang seperti ini lebih baik untuk tidak begitu trading agresif. Nah, untuk emiten pertama yang kita akan bahas ini ada BBCA ya. Jadi BBCA satu minggu ini mengalami penurunan yang cukup besar, dan pada saat ini bisa dikatakan untuk orang yang sabar ini merupakan sebuah peluang yang cukup bagus untuk melakukan spekulasi buy dengan area support di harga 7.250 yang telah disentuh berkali-kali. Jadi bagi yang sabar atau yang ingin trading di saham-saham blue chip ini, BBCA menurut saya cukup menarik karena dia sedang berada satu tick di atas area support horizontal ya. Nah, untuk area taking profit bisa diambil di kisaran harga 7.500, bahkan bisa menuju ke kisaran harga 7.700-an. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada ASI. Jadi ASI hari ini melakukan pelemahan juga sama seperti IHSG. Jadi semua saham-saham big caps mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pada saat ini terlihat ASI ini sedang berada di area support MA100 yang bertemu juga dengan area resistance dan support. Dan jika kita lihat dari RSI-nya juga, dia telah berada di area oversold gitu. Nah, kita akan lihat misalnya rekan-rekan suka melakukan buy on weakness, ini area MA100 ini udah bisa dikatakan sebuah area yang menarik banget untuk melakukan pembelian. Tapi ya, jika misalnya ia mantul besok tapi pantulan tersebut tidak diikuti dengan volume yang tinggi, menurut saya lebih bagus untuk dilepas saja gitu, atau langsung melakukan taking profit. Kenapa? Karena kalau pantulannya ini dilakukan dengan volume yang kecil, ini akan berpotensi besar akan ia melakukan breakdown dari MA100, bahkan bisa ke area MA200-an. Oke, untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Saratoga ya, Saratoga Investama Daya Tbk. Jadi Saratoga juga udah melakukan penurunan yang cukup besar ya. Jadi dia udah melakukan penurunan kisaran 30%-an sejak puncaknya di tanggal 18 April kemarin. Dan jika kita lihat ini, Saratoga juga sudah berada di area support kuatnya yang bertemu juga dengan support horizontal dan juga MA200. Dan jika kita lihat dari RSI-nya juga, dia sudah berada di area oversold. Jadi Saratoga juga sama, jika ia misalnya ada pantulan dengan volume yang besar, ini bisa melakukan hold. Tapi jika pantulan tersebut tidak diikuti dengan volume yang besar, ini menurut saya lebih bagus dilepas gitu. Nah, untuk target dari Saratoga ini bisa menuju ke kisaran harga 3.000-an ya, yang bertemu juga dengan MA100. Dan jika itu di breakout, dia bisa ke area swing high terakhirnya di harga 3.400-an. Dan tetap ya,
dengan situasi market yang seperti ini, jika misalnya ia breakdown dari area support kuatnya di EMA 200 ini, wajib melakukan cut loss. Kenapa? Karena EMA 200 ini merupakan sebuah support yang sangat kuat yang bisa dikatakan bisa digunakan untuk menentukan tren jangka panjang ya. Jadi jika Saratoga ini breakdown dari EMA 200, dia bisa saja patah tren dari uptrend jangka panjangnya, dan bisa saja ia melakukan downtrend yang berkepanjangan gitu. Oke, untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada PTBA. Ya, jadi jika kita lihat secara Elliott Wave, PTBA ini setelah yang menyentuh puncaknya, puncak wave 5 nya pada tanggal 3 Juni kemarin, lalu dia lalu dia membagikan dividen jumbo dan dia melakukan penurunan sampai di harga 3.680 ya. Jadi dia melakukan penurunan sampai ke harga 3.680, lalu dia melakukan adanya sebuah technical rebound. Nah, menurut saya secara teori Elliott Wave ini, setelah ia menyentuh bottoming dari wave A, ini bisa saja pada saat ini sedang dalam potensi membentuk subwave B dari wave B-nya gitu. Nah, jadi menurut saya ini gapnya akan ditutup sebentar lagi, dan setelah ia ditutup bisa saja ia melakukan penurunan yang lebih jauh lagi menuju bottoming dari wave C yang berpotensi akan melakukan menyentuh bottomingnya di kisaran area EMA 200. Dan juga yang menarik ya, dari PTBA hari ini frekuensinya lumayan tinggi, dan jika kita lihat dari bandar detektornya ini, CS melakukan pembelian yang cukup besar sebesar 32,7 miliar, yang dibandingkan dengan top 3 buyer, dibandingkan dengan buyer-buyer yang lain ini 32M ini sangat besar dibandingkan buyer-buyer yang lain yang tidak sampai 10M-an. Dan jika kita lihat juga average dari CS yang melakukan pembelian sebesar 33M ini berada di harga 4.013. Padahal harga saat ini sedang di harga 3.990. Jadi menurut saya akan berpotensi adanya sebuah upside, sebuah technical rebound menutup gap di harga 4.540. Untuk titik stop loss ini diletakkan jika ia close under MA50 atau bisa memanfaatkan area swing low terakhirnya di harga 3.930 sebagai titik stop loss. Oke, untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Smartfren Telkom Tbk. Nah, untuk Smartfren ini yang pertama saya lihat setelah ia fake breakout dari area MA 200 ya, ia melakukan penurunan ya, selama 2 hari terakhir melakukan penurunan sekitar 5%-an. Dan pada saat ini jika kita lihat penurunan tersebut itu tidak diikuti dengan volume penjualan yang besar ya. Jadi menurut saya Smartfren ini menarik banget gitu dibandingkan dengan volume pembelian yang cukup besar beberapa hari kemarin. Nah, untuk Smartfren ini menurut saya akan ada sebuah penurunan lagi dikit ya, dan area momentum tersebut kita bisa manfaatkan untuk melakukan sebuah spekulasi buy. Untuk area entry ya, kita bisa mendapatkan area demand yang dibentuk pada tanggal 22 Juni kemarin, dan area tersebut juga bertemu dengan sebuah support trendline. Jadi untuk saya kalau misalnya demandnya sebesar ini ya, jadi demandnya itu dari harga 87 ke 83, menurut saya ini stop lossnya agak kegedean ya. Jadi stop lossnya jika kita hitung sebesar 5%. Saya nggak begitu suka stop loss yang lebar gitu, jadi saya akan menarik Fibonacci dari area atas area demand area high dari demandnya, dan saya akan tarik ke area low-nya di harga 83, dan saya akan cari area Fibonacci 50% ya. Nah, harga 85 ini akan saya jadikan sebagai titik entry seperti ini, dengan titik stop loss kisaran 2,35%, dan target dari friend ya, kita bisa mencari area swing high ya, area resisten ya, yang kita bisa dapatkan pada tanggal 23 November kemarin yang telah disentuh sebanyak 3 kali. Setelah disentuh sebanyak 2 kali, ini bisa dijadikan area target dari friend. Oke, jadi risk reward ratio-nya ini menarik banget ya, 1 berbanding 6,5 gitu. Nah,
banyak banget yang saya juga heran ya, kenapa setelah ya breakout dari area MA 200 ini melakukan penurunan. Jika kita lihat area saat ia breakout dari area MA 200 itu, ini area RSI-nya udah overbought. Nah, jadi jika rekan-rekan tidak ingin terjebak di saham-saham yang false break, apalagi dengan situasi market yang seperti ini, banyak banget terjadi false breakout, ini bisa menggunakan RSI sebagai penentuan untuk melakukan pembelian atau tidak. Jadi jika sebuah saham ini breakout dengan jika dilihat juga volume breakout dari friend ini kecil banget dan RSI-nya sudah overbought, biasanya saham-saham yang breakout dengan RSI overbought itu bisa dihindarin. Kenapa? Karena dia bisa saja melakukan penurunan yang lebih jauh, yang bisa dikatakan sebuah dirty retest, lalu baru dia melakukan kenaikan gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.